Sobat Genbi, selamat datang di podcast bareng Genbi Unhas. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Sobat-sobat Genbi, semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan dalam keadaan yang berbahagia ya. Dan pada kesempatan kali ini, bareng saya Rizky Aulia Nur Kalbi, kita akan membahas sedikit mengenai digitalisasi kewirausahaan sebagai upaya dalam peningkatan perekonomian Indonesia. Dan tentunya pada hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan salah satu alumni dari Genbi Unhas. Saat ini saya bersama dengan Kak Reski Indah Lestari. Selamat datang Kak Onet. Halo, selamat datang. Alhamdulillah baik-baik, masih diberi kesehatan ya. Alhamdulillah, udah lama banget juga ya kita nggak ketemu. Benar-benar, kita udah lama nggak ketemu. Pertengahan tahun kemarin ya, tahun ini ya. Pas demisioner ya. Iya. Kesibukan Kak Onet sekarang ini apa sih? Setelah sarjana itu aku lagi sibuk meningkatkan skill sih untuk bekal karir ke depannya. Untuk bekal karir ke depannya ya. Persiapan beasiswa S2 semoga ya. Wah, kalau boleh tahu Kak Onet ini lulusan dari fakultas dan jurusan apa nih Kak? Saya ini dari lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi. Oh, berarti Kak Onet ini memang sudah ada latar belakang di bidang ekonomi ya Kak ya? Ya, sempat belajar ekonomi, pengantar ekonomi makro dan mikro gitu. Jadi hal-hal yang terkait dengan ekonomi ya setidaknya secara basic ya kita bisa menguasai gitu. Oh, betul sekali Kak. Nah Kak Onet, pasti udah nggak asing ya dengan kata kris. Iya, sebagai alumni Genbi ini selalu didengar, digaung-gaungkan di Genbi. Pasti sobat Genbi juga udah familiar banget ya dengan kata kris itu. Tapi mungkin masih ada yang belum tahu apa sih kris itu. Jadi mungkin Kak Onet boleh nggak sih jelasin sedikit tentang kris? Sederhananya kris itu Key Response Indonesia Standar itu merupakan QR code di mana menjadi sistem pembayaran digital yang memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi gitu. Jadi ini juga sudah diatur dalam peraturan anggota Dewan Gubernur nomor 21/18 dan tahun 2019. Berarti emang kris ini adalah sebuah sistem pembayaran digital ya kayak begitu ya? Benar. Yang server base di mana menggunakan dompet elektronik atau mobile banking. Oh. Tapi apakah kris ini hanya berlaku di Indonesia atau juga berlaku di negara-negara lain, Kak? Kalau pertanyaan seperti itu jawabannya tidak ya, karena walaupun kris itu diperkenalkan oleh Bank Indonesia kemudian pada tahun 2019 ya, itu bukan hanya berlaku di Indonesia loh, karena kris sekarang itu sudah diakui secara internasional dan digunakan loh atau dimanfaatkan oleh negara-negara lain seperti Filipina, Malaysia, Thailand dan negara lainnya. Jadi sudah dapat pengakuan internasional gitu. Berarti keren banget ya kris ini bisa dipakai di beberapa negara ASEAN. Iya benar banget tahu. Berarti itulah kalau kris. Berarti kalau kita keluar negeri seperti ke Thailand, ke mana lagi tadi Kak? Vietnam, Filipina. Berarti cuman bawa kris juga nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa, nggak usah scan bawa kris gitu. naik gitu. Yang banyak-banyak. Berarti bagus banget ya. Nah, Kak Onet, apakah kris ini memiliki peran yang penting dalam perekonomian Indonesia, khususnya dalam digitalisasi kewirausahaan? Ya, kalau dibilang peran ya memang kris ini perannya sangat penting ya di digitalisasi kewirausahaan. Kemudian digitalisasi kewirausahaan ini yang meningkatkan perekonomian secara nasional. Kenapa? Kris adalah salah satu sistem pembayaran yang digunakan karena berbasis digital. Jadi transaksi ini sudah mudah, cepat dan efisien. Dan dengan ini tentunya para pengguna itu bisa melakukan transaksi dengan mudah, cepat dan nyaman dan meningkatkan pendapatan nasional tentunya. Berarti membantu meningkatkan perekonomian Indonesia ya? Ya, benar. Karena peningkatan pendapatan itu. Nah, Kak Onet berbicara mengenai perekonomian, Kak Onet sendiri dengan background pendidikan ekonomi melihat bagaimana kris membantu peranan pelaku usaha dalam digitalisasi serta dampak dan tantangannya yang dihadapi itu apa aja sih Kak?
Oh iya, kalau terkait dengan dampak dan tantangan kita sudah tahu ya, dampak kris itu selain memudahkan, cepat, efisiensi, dan kris juga ini tidak lagi melakukan pembayaran secara tradisional yang rumit ya gitu. Kita sudah dengan scan aja sudah ya. Ada pembayaran masuk dan notifnya ini bagi pengguna kayak misalnya pembeli atau konsumen itu sudah sama masuknya gitu notifnya, dan ini sudah dibayar gitu. Ya. Jadi nggak perlu lagi dengan kita membawa uang tunai, kemudian kita juga terhindar dari uang palsu gitu. Iya, betul sekali. Iya, jadi kalau misalnya dampak kan kita sudah jelas ya dampaknya. Namun kita juga perlu memperhatikan dampak negatifnya dari kris karena dia berbasis digital, jadi kita tahu pencurian data, kemudian penyerangan cyber oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab itu sangat rentan terjadi. Jadi ini adalah hal yang perlu kita perhatikan bersama. Kemudian tantangannya itu para pelaku usaha itu harus mengadopsi dengan cepat teknologi atau kris ini, karena orang-orang sekarang itu lebih berpikir gimana sih untuk mudah, cepat, efisien, tidak lagi seperti pemikiran-pemikiran yang kayak misalnya kita bagaimana sih melakukan pembayaran di era digital ini gitu. Jadi tantangannya itu masih ada saja masyarakat yang mau menggunakan pembayaran tradisional. Jadi dengan pembayaran digital ini kita perlu mengedukasi masyarakat tersebut. Jadi ini adalah tantangan besar untuk menerapkan kris dalam perekonomian nasional sih, teman-teman. Tapi berarti kris ini juga aman ya harusnya Kak ya, karena langsung oleh Bank Indonesia sendiri. Iya benar, ini kan sudah diatur, sudah ada regulasi yang mengatur sehingga kris ini benar-benar diluncurkan dan dipastikan keamanannya untuk para penggunanya gitu. Kalau dari segi manfaatnya sendiri nih Kak, apa sih yang didapatkan melalui digitalisasi kewirausahaan menggunakan kris? Iya, yang pertama bagi pengguna atau pembeli kita transaksi lebih cepat, mudah, nyaman, efisien, dan kita tidak perlu lagi membawa uang tunai. Kemudian untuk para pedagang atau yang pemilik merchant itu terhindar lagi dari uang palsu gitu. Jadi kayak misalnya kita nggak perlu lagi nih memastikan ini palsu atau tidak gitu, karena dengan kris ini sudah ada kemudahan bagi para pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi. Ya, soalnya memang sampai saat ini pun penyebaran uang palsu itu masih terus berjalan ya Kak? Benar-benar, walaupun sudah diatur bagaimana ataupun ada sanksi hukum, itu masih ada saja oknum-oknum yang menyebarkan uang palsu seperti itu. Jadi inovasi dengan kris ini juga membantu para pembeli dan juga pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dan lebih merasa aman lebih aware dalam bertransaksi. Nah, kalau Kak Onet sendiri kan selama bergenbi juga sering turun langsung dalam sosialisasi kris. Apakah ada upaya yang telah dilakukan untuk mengedukasi pelaku usaha dalam digitalisasi kewirausahaan menggunakan kris? Ya benar, selain sosialisasi ya teman-teman Genbi, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait itu seperti pelatihan workshop atau pendidikan dasar terkait dengan bagaimana penggunaan kris itu tersendiri, bagaimana cara dan manfaatnya. Kemudian selain itu pemerintah juga dan Bank Indonesia telah mensosialisasikan dengan kampanye secara digital atau kampanye dengan masyarakat turun langsung dengan teman-teman Genbi ataupun yang lainnya gitu. Jadi pemerintah pun, Bank Indonesia pun ini selalu mengedukasi masyarakat supaya bisa supaya bisa terdampak dengan adanya kris ini, supaya bisa merasakan manfaat maksimal dengan penggunaan kris ini. Dan ini adalah hal yang sangat mendukung bagi para pelaku usaha, para konsumen, dan para pihak yang terlibat dalam dunia digitalisasi kewirausahaan. Ya betul sekali, karena kris ini memang efektif dan efisien ya Kak ya. Benar-benar, sangat relevan lah untuk saat ini dengan teknologi yang berkembang. Iya, cuma mungkin itu tantangannya bagi pelaku usaha dan bagi para konsumen untuk lebih memperhatikan digitalisasi juga ya, benar, harus mengetahui, harus mulai
meningkatkan mengetahui dan meningkatkan skill mengenai digitalisasi. Jadi harus mulai beradaptasi dengan adanya kris ini ya Kak ya. Benar. Nah terakhir nih Kak Onet, apa sih pesan dan harapan yang ingin disampaikan terkait peran kris dalam digitalisasi kewirausahaan sebagai upaya dalam peningkatan perekonomian Indonesia? Oh iya, jadi pesan saya untuk kris itu sendiri kan kita sudah tahu teman-teman manfaatnya seperti apa, bagaimana dampak positif dan negatifnya yang perlu kita perhatikan juga. Namun untuk harapan saya kris kedepannya lebih menghadirkan fitur-fitur yang bisa digunakan dengan mudah atau dipahami dengan mudah oleh masyarakat. Kemudian kris juga bisa membantu masyarakat lebih bertransaksi ya di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi bukan hanya para pelaku usaha, namun semua golongan-golongan masyarakat yang bisa merasakan kris ini gitu, fitur-fiturnya dan teman-teman juga yang mau berwirausaha jangan takut gitu, karena ini sudah masuk di teknologi, di era digital gitu. Jadi udah mudah semuanya. Semuanya udah ada. Ya, sisa kita bagaimana kita lebih aware kepada dampak positif, dampak negatifnya gitu. Nah satu lagi nih Kak, mungkin dari sobat-sobat Genbi ada yang belum tahu nih, kira-kira kris ini bisa dipakai di aplikasi mana aja nih Kak? Karena masih banyak nih, saya masih sering dapet orang kalau bicara kris itu dia nggak tahu, oh kris itu bisa di sini ya, oh bisa pakai aplikasi ini ya, kayak gitu Kak. Iya, jadi sekarang kris kan itu mempunyai slogan QR code satu untuk semua jadi walaupun QR code-nya satu yang dipajang di merchant atau yang ada di merchant, tetap banyak aplikasi yang bisa tapi bukan berarti kris ini aplikasi ya, bukan kris aplikasi, namun di aplikasi kayak sistem pembayaran itu ada tersedia kris. Jadi misal nggak apa-apa ya kita sebut merek di sini. Misalnya seperti m-banking, m-banking ya, wallet gitu, dompet digital udah bisa pakai kris semua ya teman-teman ya. Serasa juga generasi Z sudah familiar ya dengan hal-hal seperti itu. Sekali. Jadi peran kalian nih yang edukasi generasi-generasi sebelumnya gitu. Ya karena memang bahkan sampai saat ini pun khususnya untuk mungkin generasi-generasi di atas kita itu masih banyak yang kalau ditanya kris itu, oh kris itu bayarnya pakai apa sih? Iya benar. Gimana sih gitu kris masih belum teredukasi dan mereka juga yang ya udah deh pakai pembayaran tradisional aja gitu. Lebih karena mereka merasa lebih mudah. Karena mengapa demikian, itu nggak ada yang mengedukasi, belum tahu manfaatnya gitu. Kurang mengikuti, kurang beradaptasi juga ya sama digitalisasi. Nah, Sobat Genbi, itu tadi obrolan kita seputar kris dan digitalisasi kewirausahaan sebagai upaya dalam peningkatan perekonomian Indonesia. Baiklah Sobat Genbi, jangan lupa untuk follow sosial media dari Genbi Unhas seperti Instagram, TikTok, Twitter, dan juga jangan lupa like dan subscribe YouTube dari Genbi Komisariat Unhas. Saya Aulia pamit undur diri. Terima kasih Kak Onet atas waktunya. Terima kasih juga untuk pihak Nutrihub yang sudah berkolaborasi dengan Genbi Unhas. Genbi, energi untuk negeri.